sama dengan 8,3 dikali Kali 60 menit. Menit ya? Ya. Oke, Terus jadi hasilnya 498 menit. Kamu dapat 498 gimana cara ngaliinnya? Saya kan ada 01, berarti tinggal nolnya dicoret 83 kali 6. Oke, berarti kan 8,3 dikali 60 kan gitu ya. Terus ini Iya. komanya ini hilang karena nolnya dicoret. Jadi sama Iya. dengan 83 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 8. 18. 1. Terus 8 dikali 6 sama dengan 48 tambah 1, 49. 49 ya. 498 menit. Oke. Sip. Raina. E. Yang mau coba yang E? Siapa yang mau coba menjelaskan? Ya, Pak. Oh, Abi, silakan. 72 derajat 86 menit 36 detik. Berarti kan 86-nya itu kan kelebihan. Berarti 72 derajat tambah 1 derajat 16 menit 36 detik. Habis itu 72 derajat berarti 72 derajat 16 menit 36 detik. 72 masih 72. 70 berapa jadinya? 72 derajat 16 menit 36 detik. Tadi bukan udah tambah 1 derajat. Oh iya. Jadi berapa? Lupa Pak, waktu itu saya dapat bantuan dari kakak. Ini jadinya berapa derajat? 70? 72. Saya jawabnya 72 derajat 16 menit 36 detik, Pak. Oke. Harusnya? Lupa, Pak. Nggak tahu, Pak. Ini 72 tambah 1 berapa? 73 derajat. 73. Oke. Jadi kan 1 derajatnya tadi kamu ambil dari si 86 kan? 86 itu kan tadi kan dikurangin 60 menit ya, karena kan nggak boleh lebih dari 60 kan? Iya, Pak. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah ini ya. Abi. Soalnya saya kiranya 1 derajatnya itu nggak terpakai gitu. Jadi 1 derajatnya itu ditambahin ke derajat ya. Derajat yang sebelah kiri. Oke. F. Lanjut, siapa yang mau coba menjelaskan? Saya, Pak. Yuk, siapa namanya? Zahra, Arifah Nurul Zahra. Agak keras coba suaranya. Arifah Nurul Zahra. Oke, silakan. Nah, udah muncul. Oke, soalnya dulu. 15 derajat 56 menit 75 detik. Oke. Jadi kita 75-nya dikurangin 60 menjadi 15. 75-nya dikurangi 60 sama dengan 15 detik. Terus karena itu kita tambahin satunya ke 56. Oke, jadi 60 detik yang ada di sini tuh 60 detiknya itu jadi berapa? 1 ya? Ya. 1 menit ya. Nah, 1 menitnya dijumlahkan ke 56. Ya, oke. 56 menit ditambah 1 menit gitu sama dengan 57 menit. Hasil akhirnya? Hasil akhirnya menjadi 15 derajat 57 menit dan 15 detik.
Oke. Arifah, Nurul, Zahra. Bapak, Oke. boleh nanya, Pak? Boleh? Yang tadi bukannya harusnya 26 ya, Pak? Bukan Yang 16. Iya, Pak. Saya juga tadi baru lihat lagi. 86 kurang 60, 26 bukan, Pak? Oh iya, betul. Oke, terima kasih ya sudah dikoreksi ya. Jadi 86 dikurangi 60 itu adalah sama dengan 26. Sini ya. Ini 26. Sip. Kita lanjut yang FG. Jadi pensil. G. Siapa yang mau coba menjelaskan yang G? Saya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Audrey, Pak. Audrey. Silakan Audrey. Jadi itu kan 9 derajat 36 menit. 9 derajat 36 menit sama dengan berapa? Berarti itu 36 menitnya dibagi 60. Sama Oke, dengan jadi sama dengan ini 9 derajatnya tetap 36-nya dibagi 60 gitu. Iya. Jadi sama dengan 9 derajat ditambah ya, ini ditambah ya. Berapa 36 per 60? 0,6. 0,6 derajat ya. Tahu ini sama dengan 9,4 derajat. Oke. Bapak, Ya. kalau saya pakai logika, Pak. Kan 36 derajat berarti dijadiin apa itu kan, habis itu kan 36 itu kan di tengah-tengah, habis itu lebih dikit ke 36 berarti 9,6. Saya begitu langsung, Pak. Kamu pakai maksudnya lebih dikit itu gimana? Maksudnya kan kalau misalnya masih 35 itu kan boleh-boleh aja 9,5, tapi ini lebih 1 jadi 36 berarti 9,6 derajat. Saya mikirnya begitu, Pak. Iya, betul. Tapi yang lebih tepat pakai hitungannya kalau ditulis seperti ini ya. 36 per 60. Nah, 36 per 60 itu kalau disederhanain, 36 per 60 itu kalau disederhanakan itu menjadi 6 per 10 ya, atau 3 per 5. Nah, kalau dijadiin desimal itu jadi 0,6. Oke. Seperti itu ya. Lanjut, FGH. Ini siapa tadi namanya? Audrey ya. H. Silakan, siapa yang mau coba? Yang H itu kebalikannya dari ini ya, dari yang G ya, tinggal dibalik aja. Soalnya itu adalah 40,6 derajat. Sama dengan berapa derajat, berapa menit? Saya Abi udah tadi, yang lain coba yang belum bicara, yang belum berbicara ya. Saya mau coba boleh, Pak? Silakan. Jadi ya Pak. Jadi kan 40,6 derajat pengen dijadiin derajat sama menit. 40-nya kan udah jadi derajat kan ya, Pak. Oke, 40-nya tetap. Terus 0,6-nya pengen dijadiin menit kan, Pak. 1 derajat tuh 60 menit. Tinggal dikali aja 0,6 kali 60 menit sama dengan
36 menit. Jadi 40 derajat 36 menit. Sip. Ya gitu doang ya. Iya. Easy ya, gampang ya. Aldit ya. Sip. Masih ada 2 nomor lagi, silakan. Yang I. 36 derajat 65 menit. Ini diminta dibetulin aja ini. Tulisannya kurang tepat. Pak, saya Pak. Siapa? Silakan sebutkan namanya dulu. Raihana Pak. Agak keras coba suaranya biar muncul. Raihana Pak. Oke, Raihana. udah muncul. Pertama Silakan Raihan. 65 menit dikurang 60. Habis itu sisa jadi 5, berarti sisa cuma tinggal 5 menit. Habis itu satunya ditambah sama 36, jadi jawabannya 37 derajat 51 menit. 5 menit. Oke, ini 36 derajat masih. Terus kan tadi ini 5 menit ya. Berarti di sini menitnya tinggal 5 menit. Terus habis itu 36 ditambah 1. Jadi 37 derajat 5 menit. 37 derajat 5 menit. Atau bisa juga ditulis gini ya, 37 derajat 05 menit. Rehat. Sama aja ya. Ya. Rehat. Raihana. Terakhir. J. Sama nih kayak tadi. Tinggal dibetulin aja penulisannya karena di situ ada 76. Ayo. Pak, saya boleh Pak? Boleh, silakan. Maulana Rafi. 17 menit sama 76 detik. 76 detiknya dikurangin 60. Ini sisa 16. Terus 17-nya ditambah 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 18 menit 16 detik. Oke, ini 17 menitnya ditambah 1 menit gitu ya dari 60 detik yang tadi dikurangi. Ini 16 detik jadinya. Kemudian ini menjadi tadi 18 menit 16 detik. Oke. Maulana Rafi ya. Nah, jangan M, kalau M nanti Maulana Muhammad ya. Maulana. Oke. Jadi itu ya tadi pembahasan di tugas yang minggu lalu. Ya, mulai dari poin A sampai dengan poin J. Di sini ada yang masih kurang jelas? Kelihatannya gampang ya, maksudnya kenapa saya minta kalian untuk menjelaskan, karena supaya nanti kalian terbiasa untuk berbicara. Walaupun sesuatu hal itu gampang, kadang tidak mudah untuk berbicara di depan ini gitu ya. Jadi supaya kalian latihan. Kedepannya nanti akan mungkin seperti itu lagi, karena kan dari semester lalu juga beberapa kali saya coba minta kalian untuk membahas. Dan jangan takut salah ya, karena tadi nggak apa-apa, salah nanti kita akan perbaiki bareng-bareng ya. Jadi biar kadang kita nggak tahu kita salahnya di mana, dan kemudian kita baru tahu kan salahnya di mana, dan kedepannya nanti kita akan bisa memperbaiki. Oke? Kita lanjut ke pelajarannya untuk langsung tugas aja ya. Nah, ini minggu lalu kita sudah mempelajari satu hal tentang sudut dan garis ya. Yang pertama adalah konversi sudut. Ya, tugasnya itu yang sudah kalian kerjakan. Dan kemarin juga saya sudah coba mensimulasikan gimana caranya menghitung sudut atau mengukur sudut ya, mengukur sudut dengan menggunakan busur. Kemudian di minggu lalu juga saya coba ingatkan lagi ya. Minggu lalu juga saya minta kalian menyiapkan beberapa tools, beberapa alat yang nantinya akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, alatnya nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu yang terlalu bagus, yang sederhana aja kalau misalkan ada ya. Tapi kalau kalian mau beli yang bagus atau mau cari yang lebih bagus juga nggak apa-apa. Atau kamu punya kakak dan kakaknya punya sisa-sisa peninggalan sejarahnya gitu ya, waktu belajar
SMP mungkin bisa dipinjam. Ya, jadi seperti itu. Kalau hari ini belum ada, mungkin nanti bisa disiapkan di pekan depan atau pekan-pekan selanjutnya. Oke, jadi ini pertemuan 1 minggu lalu ya, kita bahas apa itu sudut. Kemudian kita bahas tentang sudut itu dibentuk oleh 2 kaki sudut atau 2 sinar garis ya. 2 sinar garis yang menjadi kaki sudut. Kemudian gimana caranya kita memberikan nama sebuah sudut ya. Kemudian kita mengukur sudut dan mengkonversi sudut di bagian akhirnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana caranya kita menentukan besar suatu sudut. Ya, jadi ada 2 cara. Ya, yang pertama adalah kalau kita melihat gambar sudut, kita bisa menentukan besarnya itu dengan cara mengukur. Ya, mengukur itu adalah dengan menggunakan alat ukur ya. Kalau kalian belajar IPA atau fisika gitu ya, ada satu bab namanya pengukuran. Udah belajar kan ya? Kalau nggak salah sih di semester 1. Pengukuran, kemudian besaran pokok, besaran apalagi itu ya, dan seterusnya. Nah, di situ ada besaran, kemudian ada alat ukurnya. Ya, ada kalau misalkan besarannya berupa panjang, kamu ukurnya pakai penggaris atau alat ukur yang lainnya. Kemudian kalau misalkan berat, diukurnya dengan menggunakan timbangan atau alat yang lainnya. Nah, kalau sudut, untuk sudut itu kalau misalkan kita mau mengukur itu menggunakan yang minggu lalu saya jelaskan, yaitu dengan menggunakan busur. Busur nanti itu ada 2 macam ya, ada busur setengah lingkaran, ada busur yang 1 lingkaran penuh itu. Nah, yang kedua adalah nanti kalau misalkan kita melihat permasalahan di soal-soal, itu adalah menghitung sudut berdasarkan sudut yang diketahui. Makanya tadi di judulnya itu saya kasih keterangan, yaitu nanti kita akan menggunakan aljabar ya. Salah satunya menggunakan aljabar. Oke, apa aja yang kita pelajari hari ini nanti seperti ini ya, menentukan besar sudut ini. Kemudian yang terakhir itu adalah menghitung sudut dari jam analog ya, jam analog ini. Nah, nanti bagaimana caranya kita akan coba bahas satu persatu. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana caranya mengukur sudut, kita harus tahu dulu jenis-jenis sudut. Ya, kita harus tahu dulu jenis-jenis sudut. Mungkin waktu SD kalian sudah pernah belajar tentang sudut dan sudah mempelajari apa itu sudut lancip, kemudian apa itu sudut siku-siku, kemudian apa itu sudut tumpul, bagaimana gambarnya dan seterusnya. Nah, hari ini akan kita coba lengkapi lagi ya tentang jenis-jenis sudut ya. Ada sudut lurus tambahannya, kemudian sudut refleks dan sudut penuh. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah belajar ini dan tapi beberapa lagi ada yang belum atau mungkin lupa ya. Kita akan coba gali lagi tentang jenis-jenis sudut ini. Yang pertama adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, ini notasi kalau saya nulis seperti ini. Ini artinya ya, cara bacanya itu adalah ini sudut alfa ya, sudut alfa. Ya, kita katakan sudut alfa. Jadi nanti penamaan sudut itu dengan memberikan satu huruf. Ini salah satunya menggunakan Greek alphabet atau huruf Yunani gitu ya. Ada alfa, ada beta, tebelan, ada beta, kemudian ada gamma, kemudian ada theta terakhir. Ini yang biasa, huruf-huruf yang biasa digunakan untuk memberikan nama dari sebuah sudut ya. Atau variabel yang biasa digunakan untuk memberikan besar suatu sudut. Biasanya kan kita pakai X, Y, Z ya. X, Y, Z itu biasanya buat bilangan. Nah, untuk sudut itu biasanya kita pakai variabel yang lain. Nah, ini alfa. Jadi sudut alfa itu berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Itu yang kita sebut sebagai sudut lancip. Oke. Ya, jadi kalau saya bilang antara 0 dan 90-nya itu nggak masuk. Ya. Jadi sudutnya ini, sudut alfanya itu berada di antara 0 dan 90. 0 dan 90-nya itu nggak masuk. Ya. Jadi di atas 0, di bawahnya 90. Nanti secara visual nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana gambarnya ya. Kemudian sudut siku-siku
Sudut siku-siku itu adalah ketika besar sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya itu sama dengan 90 derajat. Sudut siku-siku. Oke, kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang di atas 90 ya dan di bawah 180. Jadi semua sudut yang lebih besar daripada 90 atau di atasnya 90, kemudian tidak sama dengan 180, di bawahnya 180, maka dia itu merupakan sudut tumpul. Ya, jadi sudut tumpul itu berada di antara 90 dan 180 ini. Kemudian sudut lurus itu adalah ketika kedua kaki sudutnya itu membentuk satu garis lurus, maka kita sebut itu sebagai sudut lurus 180 derajat. Jadi sama dengan 180 derajat. Kemudian yang kelima itu adalah sudut refleks. Sudut refleks itu adalah di atas 180 sampai dengan di bawah 360. Ya, jadi antara 180 sampai dengan 360. Kemudian yang terakhir itu adalah kita sebut sebagai sudut satu putaran penuh atau biasa disebut sudut penuh aja. Ya, jadi ketika kaki sudutnya itu mencapai satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Oke, gimana ilustrasinya? Kita akan coba lihat bagaimana ilustrasi dari besar sudut ya. Jadi kalau di aplikasinya mana? Kalau di gambar buku kan gambarnya cuman seperti itu ya. Ini coba saya ilustrasikan apa sih sudut lancip, kemudian sudut lurus dan sudut 360 derajat. Oke. Share screen desktop. Sudah kelihatan belum? Udah. Ini saya kecilin dulu. Ini tadi ya jenis sudut. Nah, oke, sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi 0 derajat itu nggak masuk ya. 0 derajat itu belum membentuk sebuah sudut karena dua kaki sudutnya masih berimpit di sini. Ya, ini ada dua kaki sudutnya nanti. Jadi di atas 0 mulai dari sini dan seterusnya itu kita sebut sudut lancip. Ya, bisa sampai sini. Dan selama dia belum sama dengan 90 derajat, maka dia masih disebut sudut lancip. Contohnya misalkan 89, aduh nggak bisa 89 ya. 88 gitu ya. Nah, ini belum sudut siku-siku nih, ini masih sudut lancip. Nah, ketika sudutnya itu sama dengan 90, maka lihat di sini ada kotak, ada gambar kotak. Nah, ini biasanya kalau nanti di apa namanya? Di buku-buku gitu biasanya lambangnya itu kayak ada garis kotak ini ya. Garis kotak di dalamnya. Kita kasih warnanya apa ya? Warnanya merah aja deh. Color ada nggak color line color ya merah. Oke. Nah, itu yang merah itu sama dengan 90 derajat ya. Di komputer kalian kelihatan jelas nggak? Terlihat jelas, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini sama dengan sudut 90 derajat ya. Ini lihat alfanya itu berubah ya ketika saya geser ini. Kaki sudutnya saya geser. Nah, lebih dari 90 derajat itu udah mulai sudut tumpul. Ya, sudut tumpul sampai dengan ini masih sudut tumpul sampai dengan ini. Nah, ketika saya sampai sini garisnya atau kaki sudutnya sama dengan 180 derajat, ya. Ini kita sebut sudut lurus. Jadi dari titik ini kita tarik garis ke sini, ini adalah garis lurus. Nah, ini yang tadi disebut sebagai sudut lurus ini ya. 180 derajat. Kemudian sudut refleks. Sudut refleks itu mulai di atas 180. Nah, ini udah mulai sudut refleks. Sudut refleks itu yang garis merah ini ya. Ini sudut refleks, besar sudutnya.
Di atas 180 terus sampai dengan 360, di bawah 360 ya. Nah, sampai sama dengan 360, ini 358 sampai dengan 360 itu udah dia mulai dari nol lagi ya. Jadi ketika sudah sampai 360 derajat itu yang kita sebut sebagai sudut satu putaran penuh. Ya, sudut penuh atau sudut satu putaran penuh. Kalau saya pasin di titiknya pas 360 mulai dari nol lagi. Oke, jadi seperti itu. Bapak. Ya. Berarti kalau misalnya 359 derajat itu masih sudut refleks ya, Pak? Iya, masih sudut refleks 359. Nggak bisa ya nih 359. 359,99 juga masih refleks, Pak. Udah nggak bisa lagi. Coba ya, 359,99. Masih tarik garisnya. Ini berapa nih? 359,49. Itu masih sudut refleks. Ini belum satu putaran penuh. Dan seterusnya ya. Dari satu putaran penuh itu ketika sampai titik baliknya lagi. Maksudnya balik lagi ke titik yang ini. Itu ya. Oke. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas sekali. Jadi ini lancip, siku-siku, tumpul, lurus, refleks, satu putaran penuh dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari yang ini ya, jenis-jenis sudut. Oke, kita lanjut. Ini nanti untuk ya ada soal di latihannya ya. Kita save aja nih, save ya. Oke, saya stop dulu. Balik lagi ke Nah, itu tadi jenis-jenis sudut. Nah, kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghitung sudut ya berdasarkan sudut yang diketahui ya. Berdasarkan sudut yang diketahui tadi. Oke, kita menuju yang pegang buku, silakan dibuka halaman 74. Ya, di situ ada contoh soal nomor 1A dan 1B, kemudian ada contoh soal nomor 2. Ini akan coba kita bahas di sini. Ya, di soal tersebut ada gambar seperti ini ya. 83 derajat, kemudian A derajat, dan 152. Kemudian ditanya berapakah besar sudut A? Sudut A itu yang ini ya. Sudut A itu yang ini. Ya, berapa besar sudut A? Bagaimana caranya kita tahu besar sudut A? Caranya kita tahu sudut A itu adalah pertama kita harus tahu dulu berapa sih besar sudut satu putaran penuh ini. Ya, tadi satu putaran penuh itu berapa totalnya sama dengan? 360. Oke, 360 ini ya. Berarti ini semuanya kalau dijumlahkan itu sama dengan 360 derajat. Ya. Jadi ini semua sudut ini kalau dijumlahkan itu sama dengan 360 derajat. Jadi untuk menghitungnya ya kita tinggal jumlahin aja semuanya. Ya. A derajat ditambah 83 derajat ditambah 152 derajat sama dengan 360 derajat. 83 ditambah 152 itu sama dengan 235. Kemudian untuk tahu sudut A, untuk tahu besar sudut A, itu berarti kita tinggal eliminasi si 235 ini dengan cara kita kurangin 235. Ya. Sebelah kanan dikurangin 235, oke. Atau istilah lainnya adalah pindah ruas. Jadi sudut A ya. Sudut A-nya ini berapa derajat? Sudut A itu sama dengan 125 derajat. 360 dikurangi 235. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Oh iya. Oh, oke.
Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu adalah contoh yang B. Contoh 1B. Nah, di 1B itu ada gambarnya seperti ini juga ya. Gambarnya seperti ini. Tapi di buku kalian itu nggak ada nih angka alfa sama dengan 90-nya, nggak ada ya. Kenapa saya bisa katakan atau tulis itu sama dengan 90 derajat? Karena ada lambang kotak itu tuh. Kotak kecil itu. Ya, ada gambar kotak kecil ini. Ya, kotak kecil di sini nih. Kalau di buku kalian tuh nggak ada angkanya. Ya. Itu artinya lambang 90 derajat. Dengan cara yang sama seperti tadi, itu kita jumlahkan semua sudut ini itu sama dengan 360 ya. Jadi kita jumlahkan semuanya sama dengan 360. Ya udah tinggal jumlahin aja 2x ditambah 5x ditambah 123 tambah 90 ya, atau tambah 10 tambah 90 tambah 123. 2x tambah 5x sama dengan 7x. Kemudian 90 ditambah 123 itu sama dengan 213. Total semuanya itu sama dengan 360 ya. Kemudian kita eliminasi 213-nya, pindah ke sebelah kiri jadi minus. Ya, 360 dikurangi 213 sama dengan 147. 7x sama dengan 147. 7x sama dengan 147. Kemudian untuk mencari x itu berarti kita harus bagi 7 ya. Sebelah kiri bagi 7, sebelah kanan juga dibagi 7. 7 dibagi 7 itu habis 1 ya, tinggal x saja. Kemudian 147 dibagi 7 itu sama dengan 21 derajat. Sehingga kita dapat x-nya itu sama dengan 21 derajat. Nah, oke. Bapak, ya. Kenapa harus dibagi 7? Habis itu 7-nya dapat dari mana, Pak? 7-nya dari sini. Kok hilang? 7-nya dari sini tadi kan? 7x. 7x sama dengan 147 kan? Kan kita mau nyari si x-nya aja kan? Supaya x tinggal x aja di sebelah kiri, itu kita harus bagi dengan 7 yang sebelah kiri. Sebelah kiri bagi 7, sebelah kanan juga harus bagi 7. 7 bagi 7 itu 1x. Nah, itu jadinya yang ini. Jelas? Pak, dapat 360-nya dari mana? 360-nya dari mana? Dari mana itu adalah total dari semua sudut ini. Ya, kalau dijumlah ini kan satu putaran penuh. Satu putaran penuh tadi besarnya adalah 360 derajat. Ya. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin ke toilet ya, Pak. Oke, silakan. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kita menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Khususnya nanti problemnya atau permasalahannya adalah biasanya jarum panjang dan jarum pendek ya. Jarum panjang dan jarum pendek. Oke. Sebelum kita ke sini, sebelum kita ngitung, kita harus tahu dulu karakteristik dari jam analog ya. Jam yang manual, bukan yang jam digital. Karakteristik dari jarum pendek dan jarum panjangnya. Kita akan coba lihat dulu. Gimana sih karakteristiknya dia ya?
ini. Gimana sih karakteristiknya jam? Jam itu kan kalau bergerak, menitnya bergerak, ya jarum yang biru itu bergerak, maka yang pendek juga ikut bergerak, ya. Sampai dengan yang biru ini satu putaran baru berpindah tepat ke angka yang bulat ini ya, ke angka 1 misalkan ya, 1. Ntar nanti dia pindah lagi, bergerak lagi, baru di pas di angka 2 ketika 60 menit ya, pas di angka 2 ini artinya jam 2 tepat. Kemudian dia bergerak lagi sampai jam 3 tepat. Jam 3 tepat. Kemudian dia bergerak lagi, seterusnya. Ya, dan seterusnya dia bergerak terus sampai yang merah ini, yang jarum panjang, jarum pendek ini balik lagi ke angka 12. Kan gitu ya karakteristiknya ya. Nah, yang perlu kita ketahui ini berapa sih perpindahan setiap 1 jamnya? Ya, setiap 1 jamnya, setiap dari angka 12 ke 1 ini berapa sih besar sudutnya? Ya, berapa sih besar sudutnya yang dibentuk? Ya, berapa besar sudutnya dari sini ke sini? Kemudian dari sini ke sini. Dari sini ke sini berapa besar sudutnya? Oke. Itu nanti yang akan kita coba bahas di sini. Delete-nya mana? Delete. Oke. Kemudian kalau dia nggak pas di angka 12, nah ini si merahnya ini berapa besar sudutnya yang dilewati. Nah itu nanti juga akan kita coba hitung ya, karena nanti cara menghitung itu beda. Ini saya kasih tanda dulu. Nah, berapa besar sudutnya? Kalau misalkan perpindahan jarumnya ini dari satu angka ke angka yang lainnya. 30. 30 derajat dari mana? 360 dibagi 12. 360 dibagi 12. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi, ini ya saya udah tulis di sini. Jadi ini kan ada 12 angka. Dan satu lingkaran penuh, ya satu lingkaran penuh itu, sudutnya itu adalah 360 derajat. Jadi setiap satu angka, perpindahan satu angka ya, misalkan dari 12 ke 1, ini besarnya itu adalah 30 derajat. Oke. Sampai sini dulu jelas? 30 derajat dari mana? Ya, dari 360 dibagi 12 ya. Nah, kemudian masalahnya adalah gini. Kalau nanti ditanya, berapa sih besar sudut yang dilewati oleh, atau yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini? Berapa sudut yang terkecil? Sudut yang terkecil itu maksudnya sudut yang sebelah sini ya. Ini sudut terkecil. Nah, kalau di lawannya ini adalah ini sudut terbesar. Kalau yang ditanya adalah sudut terkecil berarti yang di sebelah sini. Oke, jadi yang warnanya merah itu ya. Merah di stabilo biru deh. Nah, berapa besar sudutnya? Gimana cara kita menghitungnya? Gimana cara kita menghitungnya? Busur. Pakai busur, oke. Pakai busur. 156, Pak. 156 dari mana? Itu udah ada jawabannya di buku kalian itu ya. Jawabannya itu adalah 160. Cuman pertanyaannya adalah gimana caranya kita mendapatkan si 160 itu. Ya. Saya tahu. Gimana? 8 itu kan
garis yang panjang itu kan tepat ke 8, habis itu ke 7 30, ke 6 60, ke 5 90, ke 4 120, ke 3 150. Habis itu yang merah itu ke itu dikit kan, berarti ini kan ada 1 2 di garis nomor 2 sebelahnya 1 2 3 4 5 6 kan, berarti 6, 30 bagi 6 berarti 5. Jadinya tambah 5, 165. Ya bukan, 30. 156, ya. Soalnya garisnya itu yang di sebelah 3. Kan berarti 30 bagi 6, berarti 5. Berarti 100. Gitu. Ketukar, Bi. Ketukar, Bu. Oh, ketukar. 30 bagi 5 sama dengan 6. Oh iya. Bukan. 156. Bu, kan yang 2 tepat itu sebelahnya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 30 bagi 6. Jawabannya 5. Oh gitu. Oh, iya. Ya. Oke. Tahu deh. Jadi si Abi tadi menghitung manual. Manualnya gimana? Manualnya adalah dari 8 dihitung nih 1 gitu ya. 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 3, Bi? Kenapa nggak sampai 2? Soalnya kan yang kecil kan di situ. Yang kecil kan di sini. Oke. Yang kecil kan di sini ya. Yang kecil soalnya yang paling dekat ke 3. Jadinya kan lebih gampang hitungnya. Nggak daripada jauh-jauh susah. Oke. Betul, bisa. Sebenarnya bisa ya. Kita ambil 2 atau enggak 3 juga bisa ya. Kita ambil si 2 di sini atau enggak 3 di sini juga bisa. Cuman bedanya adalah nanti kita jumlah atau enggak kita kurang di sini ya. Oke. Sekarang kalau misalkan contohnya Abi ngambilnya 3. Kalau di buku dia ambilnya dari 2 ya. Kalau di buku tuh contohnya ambil 2. Tapi Abi ngambilnya dari 3. Bisa dua-duanya ya. Dua-duanya bisa caranya. Cuma nanti tergantung kalian pilihnya yang lebih mudah yang mana. Oke. Kita akan coba menjelaskan ulang apa yang tadi dicontohkan oleh si Abi. Nah, tapi kalau misalkan kita sampai 3, itu kan kurang ya. Kalau 3 kan berarti kalau kita tarik garis lurus, itu garisnya di sini. Nah, kan masih ada yang kecil ini berapa derajat ini ya? Ini berapa derajat. Nah, gimana caranya kita mencari ini nih berapa derajat yang kecil ini? Caranya gimana, Bi? Melihat berapa garis di antara 2 sama 3. Habis itu ntar dibagi sama 30. Oke. Jadi seperti yang tadi saya ilustrasikan dulu ya. Yang tadi saya ilustrasikan. Kalau menitnya dia bergerak, saya ulangi lagi gambarnya. Kalau dia menitnya bergerak, kalau menitnya bergerak, saya ulangi gambarnya. Lihat yang menit yang biru, kalau menitnya bergerak, itu yang merah itu ikut bergerak. Cuman masalahnya dia bergeraknya berapa? Oke. Kelihatan pergerakannya? Dia bergeraknya berapa derajat tuh? Oke, sekarang kita hitung dulu. Kalau dia 60 menit, tadi kan kalau 60 menit katanya ya. Kalau dari 12 ke 1 itu kan berarti 60 menit ya. Kalau dia 60 menit itu sama dengan 30 derajat. Kalau dia 60 menit, yang jarum panjangnya ini 60 menit. Kalau yang jarum panjangnya ini bergerak selama 60 menit, itu yang merahnya bergeraknya 30 derajat. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Kalau dia bergeraknya 60 menit, si yang merah ini akan bergerak sejauh 30 derajat. Berarti ini bisa kita perkecil lagi nggak? Atau kita sederhanakan perbandingannya? Sederhanakan. Kalau 10 menit berarti berapa derajat? Kalian udah belajar perbandingan kan ya? Udah.
Udah kan ya? Lagi belajar perbandingan kan ya? Lagi belajar perbandingan. Dan itu sudah sedang berlangsung. Kalau dia bergerak selama 60 menit, yang pendek itu bergerak sejauh 30 derajat. Oke. Nah, apa bedanya nanti kalau misalkan kita si Abi tadi ngambilnya dari yang kecil ini? Berarti kan kita butuh yang kecil ini nih. Kelihatan nggak garis merah yang di ini? Dari sini ini berapa menit sih? menit. Bukan 6 menit. Apa Pak? Oke, saya coba ilustrasi lagi ya. Ini kurang gede Greget, gambar. Pak. Greget. Ini kurang gede gambar. Saya gedein lagi. Oke, jadi 230 gambarnya masih 240 ya. 240 itu di sini gambarnya. Kelihatan? Iya, Pak. Oke, sebentar nih. View algebra. Nah, ini 240 ya. Ini 240. Nah, 240 itu kan kalau kita lihat sudutnya, itu dia dibentuk garis yang biru ini. Ya, ini saya tambahin garisnya. Kemudian garis yang merah ini kan. Ini nggak pas nih lah. Titiknya nggak pas ya. Nah, tuh. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, tapi si Abi tadi ngambilnya sampai sini dulu. Sampai sini ya, sampai 3. Itu berarti kan ada sudut yang kurang di sini. Nah, sudut yang kurang ini berapa menit yang harus dilewatin oleh si jarum panjang ini? Jarum panjang itu harus bergerak berapa menit supaya yang merahnya ini geser. Tuh biar merahnya ini geser. Berarti berapa menit yang harus dilewatin? 120. Bukan. Ini nih dari 8 ke berapa supaya sampai yang merah itu menunjukkan angka ke 3. Dari 8 ke 12. Iya, berapa menit? 20. 20 menit. Kalau misalkan pakai yang si Abi tadi ya, itu berarti kita pakainya 20 menit. Berarti kan dari 8 menuju 12 ini, kita butuh 20 menit kan? Iya, Pak. Nah, kalau dia yang biru ini berjalan selama 20 menit, kalau yang biru ini berjalan selama 20 menit, nah yang merah ini bergerak berapa derajat ini? 10. 10. 5, 7. Cara ngitungnya gimana? Kira-kira 20 dibagi 2. Oke, tadi kan ini 60 menit. 60 menit kan? Iya betul, 20 bagi 2 bisa ya langsung. Ini kan 60 menit. Kalau misalkan dia butuh ini supaya jadi 20, dibagi berapa? Bagi 3. Ya. Bagi 3. Ini juga bagi 3 dong. Ya. Berarti kalau dia bergerak selama 20 menit, itu sama dengan 10 derajat gitu ya? Iya. 10 derajat. Nah, kalau si Abi tadi ngitung dari sini ke sini, ini kan 30, ini 30, ini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Total kan 150 derajat kan? Iya. 150 derajat ditambah 20 menit atau 20 menit itu 10 derajat ya. Ditambah 10 derajat itu sama dengan 160 derajat. Jawabannya sama kayak yang ada di buku. Cuma caranya beda ya. Caranya beda. Kenapa beda? Karena yang di buku itu dia ngambilnya kedua ke sini, dia ngambil kedua sini. Nah, yang dia ambil kalau dari 2, misalkan nih saya tarik garis 2-nya, berarti kan total berapa nih dari 8 ke 2? Total berapa kalau dari 8 ke 2? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 30 sama dengan 180. Itu cara hitung yang ada di buku. 180. Nah, tapi kalau 180 itu kan kalau yang si merahnya itu ada di
sini ya. Kalau yang merahnya itu di angka 2. Sedangkan dia udah ngelewatin nih, udah berjalan sampai ke sini yang merah. Ya, sehingga harus dikurangin. Dikuranginnya berapa? Dikuranginnya itu adalah sebanyak menit yang sudah lewat ya, yaitu 40 menit. Kan dia udah lewat 40 menit kan, tadinya kan 2 nih, jam 2. Lewat 40 menit. Nah, di sini 40 menit. Lewat 40 menit. Karena dia udah lewat 40 menit, berarti tinggal 40 per 60 ya. 40 per 60. Oke, sorry, saya ambil di sini aja. 40 per 60 dikali 30 derajat gitu ya. 30 derajat, 40 per 60 dikali 30 derajat. Sama halnya tadi 20 menit yang dibutuhkan per 60 dikali 30 derajat. Nah, tadi kenapa tadi saya dengar tadi ada yang tinggal dibagi 2 aja, Pak. Betul, tapi pertanyaannya adalah kenapa tinggal dibagi 2? Nah, tinggal dibagi 2-nya itu adalah dapatnya dari sini. 30 derajat per 60 derajat, ya. 30 derajat per 60 derajat kan itu kan selalu hasilnya per 2 kan, selalu per 2 nanti di sini. Ya. 30 bagi 60 itu selalu per 2. Maka cara termudahnya adalah tinggal bagi 2 aja. Dapat kayak misalkan kalau misalkan tadi si Abi pakai cara yang ini, pakai cara yang ini sampai angka 3, berarti kan dia butuh 20 menit lagi ya, dari menuju ke 12 kan butuh 20 menit. Berarti ini akan ditambah 20 bagi 2, yaitu ditambah 10 derajat. Jadi 150 ditambah 10 derajat sama dengan 160 derajat. Atau kalau cara yang di buku itu adalah dia pakai, ini saya coba duplicate dulu. Kalau cara yang di buku ya, jadi ini ada 2 cara. Cara duplicate gimana dong? Home. Duplicate, oke. Kalau cara yang di buku itu dia pakai 180. Nah, dipakai sampai dengan sini ya, sampai dengan sini. Sehingga nanti perhitungannya beda tapi hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Jadi dia pakainya 180, nanti 180 derajat dikurangi menit yang sudah dilewatin. Ya. Berapa menit yang sudah dilewatin? Yaitu 40 menit. Ya. 40 bagi 2. 40 bagi 2 berapa? 40 bagi 2 itu adalah 20 derajat. Jadi 180 dikurangi 20 derajat. Atau sama dengan 160 derajat. Hasilnya sama ya. Sampai sini dulu jelas? Cara ini boleh sama aja ya. Silakan yang mau minum ya. Ini saya share screen kelihatan kan ya? Bapak, saya mau nanya. Silakan. Saya maaf ya Pak, ini bukan berkait dengan pelajaran. Saya mau nanya Pak, di story IG Bapak suka apa ya Pak, kayak ganti PC kok Mac gitu ya Pak? Ini maksudnya gimana ya Bapak? Bapak suka ganti jadi Mac gitu Pak? Kenapa? Enggak, emang bisa Pak begitu Pak? Dari Windows ke Mac? Ya nggak tahu bisa tahu nggak. Kamu cari tahu aja bisa tahu nggak. Saya sebenarnya user Windows ya, cuman saya lagi belajar pakai Mac aja. Tapi saya nggak punya Mac. Ini apa? Ini Mac OS. Hah? Mac kan bisa pindah ke Windows. Enggak, Windows Bapak jadiin ke Mac kali, Bapak. Ya gitu, ya gitu. Maybe yes. Bukannya Bapak ada beli iPad ya? Ya kalau yang ini iPad, yang ini iPad. Ini iPad. PC-nya Are you sure this is iPad? PC-nya itu ganti ke Mac. Soalnya ada Finder, Pak. Finder itu nggak mungkin di iPad kayaknya deh. Ya nggak sih? Finder nih Finder. Maksudnya Finder nggak bakal ada. Ini Mac interface-nya tuh bukan interface iPad, ini interface Mac. Oke. Sudah terjawab pertanyaannya, Abi?
Oke, Pak. Jadi saya pernah posting ya, nggak perlu punya Mac untuk belajar Macintosh ya, Mac OS. Sampai sini dulu jelas mengenai sudut ini, ya. Kalau kurang jelas ini videonya ini saya record, nanti boleh diulang-ulang lagi supaya jelas ya. Nah, untuk cara ngitungnya sebenarnya ya mudahnya ya tinggal dikali atau enggak dibagi. Cara termudahnya adalah tadi. Pertama adalah gini, misalkan 240 ya. 240 kan kayak gini gambarnya. Kalau mulai dari 2 berarti kan 180. Ini kan garis lurus ya. Garis lurus kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena si merah ini udah jalan ya. Si merah ini udah jalan. Udah jalan ke sini berarti dikurangi sudut yang udah dilewatin. Nah, lewatnya berapa? 40 bagi 2. 40 bagi 2 berapa? 20. Berarti dikurangi 20 derajat. Itu cara termudahnya ya. Cara termudahnya yang tadi. Kalau yang ditambah berarti kalau yang caranya Abi tadi sampai 3 doang. Nah, cuman kalau ditambah tadi berarti dia ngitungnya bukan 40 tapi sudut yang akan dilewatin dia ya. Sudut yang akan dilewatin itu berapa menit lagi sih sampai ke jam 3 berapa menit lagi? Oh, ternyata 20 menit lagi. Ya kan dari 2.40 ke 3.00 nih 20 menit. Nah, berarti untuk 20 menit itu berapa derajat? Ya udah 20 bagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Ini ya. Clear sampai sini? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Nah, ini ada tugasnya ya. Untuk tugasnya itu adalah halaman 75. Yang dikerjakan nomor 1 sampai 8 aja. Latihan 2, nomor 1 sampai 8 aja. Nah, kemudian kalau ada gambarnya, tolong digambar soalnya ya. Kecuali nomor 2 tuh nggak usah digambar karena itu nggak ada hubungannya dengan soal. Kamu bisa ngelihat jam yang ada di rumah kamu aja ya. Pak. Oke, kenapa? Aisyah? Yang 2 tuh jawabannya tuh kayak gimana? Jawabannya tuh misalnya tuh dari 4 ke 10 tuh berapa derajat? Iya, betul. Misalnya tuh dari 3 sampai ke 5 60 derajat kayak begitu. Mana 3 ke 5 yang biru aja ya, yang jarum menit aja ya, jarum menit aja ya. Misal dari 3 ke 5, berarti berapa derajat? 60. Nah, ya udah gitu doang. Oke, begitu. Gitu ya. Kalau misalnya 3? Yang nomor 3 itu sudut siku-siku. Siku-siku itu tadi berapa derajat? 90. Berarti berapa kali dia melewati 90 derajat? 90 lagi, okay. 90 lagi, oke. Oke, terima kasih, Pak. Kelipatan 90-nya berapa kali gitu ya maksudnya ya. Oke. Jadi semuanya kita gambar, Pak. Enggak semuanya, cuma nomor 1. Nomor 1 kan memang perintahnya suruh gambar. Kemudian nomor 4, kemudian nomor 7 dan nomor 8. Udah itu aja. Kalau yang nomor 6 ini nggak usah digambar ya. Kamu pakai ilustrasi kamu sendiri aja. Silakan. Tapi kalau mau digambar juga boleh. Kalau mau digambar juga boleh. Kalau mau pakai gambar ya. Nih kalau mau pakai aplikasi ini juga boleh nih. Ini menarik nih ya. Ini nggak usah diinstal aplikasinya juga bisa. Kalian searching di sini. Kamu buka geogebra.org kalau mau butuh gambar doang ya. Terus kamu cari di sini clock angle. Nanti muncul, oh ya search. Nanti muncul ini, ada banyak ya, bisa pakai yang mana aja. Kalau saya pakai yang ini, nanti kamu bisa geser-geser ya. Misalkan ini. Bisa geser-geser. Ini online nggak perlu diinstal. Ya, kalau mau digambar nomor 6 silakan. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah.
Kalau misalnya nomor 1 tuh harus digambar pakai tangan apa boleh lewat aplikasi kalau misalnya ada? Pakai tangan. Kamu ada aplikasi yang ada busurnya? Enggak. Enggak ada. Saya sih nyari-nyari belum dapet ya aplikasi yang ada busurnya ya. Kecuali satu itu tuh yang waktu itu. Dan udah nggak ada link downloadnya, udah nggak ada. Dan itu aplikasi udah dari zaman saya tahun berapa ya, 2016 atau 2000, dan masih bisa diinstal di Mac ternyata. Lihat aja Pak historinya, kalau historinya masih ada, kalau di search bisa aja. Ya, silakan kalau mau cari. Bukan kalau di button. Kalau saya nggak bisa ngasih installernya ya. Sebenarnya saya ada sih installernya, cuma untuk Mac. Kalau untuk Windows saya nggak ada. Gambarnya di kertas ya Pak? Kertas. Iya, di kertas boleh. Untuk yang apa sih namanya, soal nomor 1 itu saya prefernya kalian punya experience ngitung pakai busur ya. Jadi memang untuk keterampilan kalian untuk penilaian keterampilannya itu adalah bagaimana kalian bisa menggunakan busur untuk menggambar sudut siku-siku, kemudian sudut 2/3 sudut siku-siku, sudut lurus, dan 2/3 sudut lurus. Ini masih gampang ya. Nanti di pertemuan berikutnya itu malah nanti kita gambar sudut itu pakai jangka. Ayo, gimana caranya gambar sudut pakai jangka? Nah, ini makanya kemarin itu saya minta kalian menyiapkan beberapa alat-alat itu ya, jangka, kemudian busur juga, dan seterusnya. Oke, silakan dimulai. Untuk maksimalnya adalah sekarang hari Kamis, berarti maksimalnya adalah hari Rabu depan. Nah, hari Rabu depan itu adalah tanggal berapa? 20 ya? Tanggal 20 ya, hari Rabu. Jadi tanggal 20 Januari. Maksimal Rabu 20 Januari. Oke, silakan dimulai. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Deadline tugasnya kapan, Pak? Nah, ini tadi barusan saya di Rabu 20 Januari ya. Rabu 20 Januari. Kerjanya ditulis tangan kan, Pak? Tulis tangan. Tulis tangan. Kalau misalkan tadi yang mau gambar-gambar itu berarti nanti ditambahin aja di Word-nya atau di mananya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Oke.